Problematika kualitas pendidikan di Indonesia. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik oleh Ibu dosen Dr. Syamsidah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Wulandar Surya, biasa dipanggil Wulan. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2002085011031. Pada kesempatan kali ini, indikator pembahasan yang akan dibahas yang pertama latar belakang, yang kedua pembahasan masalah yang mencakup pengungkapan permasalahan, teori-teori yang terkait, serta estimasi solusi. Yang ketiga, kesimpulan. Pendidikan merupakan suatu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan juga merata. Namun yang terjadi di Indonesia adalah ketidakmerataannya pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, akhir-akhir ini yang menjadi pembicaraan adalah sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia yang dinilai kaku dan juga tidak efektif. Hal tersebut dapat kita lihat dari tertinggalnya kualitas pendidikan di Indonesia dengan negara-negara lainnya. Sistem pendidikan yang digunakan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan sistem pendidikan di negara lain. Hanya yang membedakan adalah kesalahan pada saat praktek di lapangannya. Banyak kesalahan-kesalahan mendasar yang menjadikan kesenjangan antara tujuan dari sistem pendidikan tersebut dan juga pelaksanaannya di lapangan, yang pada akhirnya membuat semua tujuan itu tidak dapat tercapai dan terselesaikan dengan baik. Di video kali ini bertujuan untuk mengetahui problematika dari sistem pendidikan di Indonesia dan juga kesalahan-kesalahan yang mendasar serta solusi dari semua permasalahan yang ada. Pendidikan adalah sarana atau jembatan untuk manusia agar dapat mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang didapat. Sebagaimana yang kita ketahui tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi sudah jelas bahwa pendidikan itu merupakan hak setiap individu untuk mendapatkannya. Dengan adanya pendidikan diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa dengan pribadi yang cerdas dan berkualitas, yang artinya generasi yang mampu memanfaatkan kemajuan yang ada dengan sebaik mungkin. Dan juga tercipta generasi yang memiliki sifat nasionalisme yang tinggi. Tanpa adanya pendidikan, tidak akan ada yang namanya kemajuan. Maka dari itu, pendidikan sangat penting dan wajib diberikan kepada setiap warga negara sejak dini. Pendidikan juga merupakan suatu hal penting bagi sebuah negara agar dapat berkembang pesat. Negara-negara yang maju biasanya negara yang memprioritaskan pendidikan bagi warga negaranya. Dengan harapan dengan adanya pendidikan maka kesejahteraan warga negaranya akan terjamin. Tetapi pendidikan juga tidak akan berbuah kemajuan apabila sistem dari pendidikan tersebut tidak tepat, sama halnya seperti di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia pada akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa masalah dari sistem pendidikan Indonesia yang mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti contohnya kelemahan dalam sektor manajemen pendidikan, terjadi kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan di daerah kota dan desa, dukungan dari pemerintah yang masih lemah, adanya pola pikir kuno dalam masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya pengajar, dan lemahnya standar evaluasi pembelajaran. Beberapa hal di ataslah yang menjadi faktor kualitas pendidikan di Indonesia rendah. Selain dari beberapa hal di atas, ada juga terjadinya problem dalam pembelajaran. Hal itu pun salah satu sebab menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah sebuah usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara aktif melalui proses pembelajaran. Melalui pendidikan, diharapkan peserta didik dapat memiliki kepribadian yang cerdas, berakhlak mulia, dan juga memiliki keterampilan untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan masyarakat sekitarnya. Menurut Syah Dalam Chandra, dikatakan bahwa pendidikan memiliki arti memelihara dan memberi latihan. Dari kedua kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang dan juga merupakan proses pendewasaan diri melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan. Menurut Wahab 2010, Indonesia memakai sistem pendidikan nasional yang mulai diterapkan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sistem pendidikan nasional ini berlaku secara
sentralistik atau segalanya berpusat pada pemerintah, mulai dari tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, hingga metode pembelajaran semuanya diatur oleh pemerintah. Perkembangan dan kemajuan suatu negara ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia bangsa tersebut. Dengan adanya pendidikan diharapkan dapat memperbaiki kualitas dari sumber daya manusia tersebut agar dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Indonesia yang pada dasarnya adalah negara berkembang tentu bisa saja menjadi negara yang maju apabila pendidikannya sudah berjalan dengan baik dan semestinya. Namun, pada kenyataannya pendidikan di Indonesia mengalami kemerosotan sehingga kualitas pendidikan di Indonesia berada di tingkat terendah tertinggal dengan negara-negara lainnya. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI menyampaikan sejumlah kritik kepada Kemendikbud di Hari Pendidikan Nasional 2021. FSGI menilai saat ini krisis pendidikan masih berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Menurut Wakil Sekjen FSGI Mansur, Kemendikbud seperti tak berdaya dan kebingungan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari kebijakan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Mansur mengatakan kebijakan yang dibuat belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Justru angka putus sekolah bertambah dan peserta didik dari keluarga miskin nyaris tak terlayani karena ketiadaan alat daring. Sekjen FSGI Heru Purnomo menyebut program belajar dari rumah tidak efektif karena terlalu bertumpu kepada internet sehingga kebijakan yang dibuat adalah pemberian bantuan kuota internet pada pendidik dan peserta didik. Seolah melaksanakan pembelajaran tatap muka adalah cara ampuh mengatasi permasalahan pendidikan di masa pandemik, padahal ini hanya kemalasan berpikir mencari terobosan lain. Sekjen FSGI Heru Purnomo menilai kebijakan ini justru dapat menimbulkan permasalahan lain, misalnya ledakan kasus COVID-19 apabila pembukaan sekolah tidak disertai kesiapan dan perlindungan berlapis untuk peserta didik dan pendidik. Untuk itu, FSGI mendorong Kemendikbud bersinergi dengan Dinas Pendidikan di daerah untuk memastikan terlaksananya proses pembelajaran antara siswa dan guru dengan berbagai model dan cara sesuai disparitas wilayah, potensi, dan kesiapan sekolah. Tak hanya itu, FSGI mendorong Kemendikbud bekerjasama dengan Dinas Pendidikan di daerah melakukan pemetaan yang jelas tentang efektivitas belajar dari rumah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Heru mengingatkan agar Kemendikbud tidak hanya menjadikan pembagian paket internet sebagai solusi. Jika kita kupas secara keseluruhan, banyak yang menjadi penyebab atas rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut PHKOM 1968, ada beberapa masalah pokok dalam pendidikan saat ini. Semakin banyaknya peserta didik yang tidak sebanding dengan ketersediaan sarana pendidikan yang bermutu. Di Indonesia dicanangkan akan terjadi lonjakan penduduk muda yang disebut generasi emas pada tahun 2045, di mana pada tahun tersebut akan didominasi oleh penduduk dengan usia produktif. Jika kualitas pendidikan di Indonesia tidak diperbaiki, maka hal yang diharapkan dari generasi emas pada tahun 2045 nanti akan menjadi sebuah angan-angan saja. Oleh karena itu, perlu diadakan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Langkahnya sarana dan juga dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Keberlangsungan proses pendidikan tentu didukung oleh sarana yang memadai dan juga dana yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan pendukung proses pembelajaran seperti buku, gedung, tenaga pengajar, dan lain-lain. Mahalnya biaya pendidikan dapat kita rasakan bahwa semakin maju perkembangan zaman semakin mahal pula biaya untuk hidup, termaksud biaya pendidikan. Penghilangan biaya pendidikan biasanya hanya ada di sekolah-sekolah negeri yang letaknya di kota-kota besar saja. Hal ini juga menyebabkan adanya kesenjangan pendidikan. Ketidaktepatan hasil pendidikan. Hasil pendidikan yang didapat oleh peserta didik kini tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan di masyarakat. Banyak orang yang tidak bisa menerapkan ilmu yang telah ia dapat selama menempuh jenjang pendidikan di masyarakat. Hal ini yang sebenarnya sangat memprihatinkan. Kemudian ketidakefisienan sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang berlaku saat ini memperlihatkan keterlambatan dalam mengikuti tuntunan zaman yang semakin berkembang, sehingga terdapat tidak keselarasan antara sistem pendidikan yang berlaku dan juga tuntunan zaman yang semakin meningkat. Dari beberapa masalah yang telah dibahas tadi, pastinya ada sebuah faktor penyebab terjadinya masalah-masalah tersebut. Ada 3 faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu
Faktor pendekatan pembelajaran. Semua problematika pendidikan yang muncul dalam masyarakat Indonesia bermula dari adanya kegagalan sistem pendidikan, baik itu dari kegagalan pendidikan di lingkungan keluarga, kegagalan pendidikan di lingkungan masyarakat, sampai kegagalan pendidikan di sekolah. Semua aspek di atas jika kurang optimal dalam melakukan pendidikan terhadap anak, maka anaklah yang akan menjadi korbannya. Akan ada beberapa hal atau sikap yang tidak sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu. Faktor perubahan kurikulum. Di Indonesia, setiap pergantian kabinet pemerintahan, khususnya Menteri Pendidikan, maka kurikulum yang ditetapkan pun ikut berubah. Hal ini yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Semakin sering berganti kurikulum tidak menjamin kualitas pendidikannya. Yang terjadi adalah tidak adanya ketetapan pasti dalam dasar sebuah pendidikan. Kurikulum yang merupakan pijakan guru dalam mengajar akan menjadi kurang optimal apabila terus-menerus diganti. Ketiga, faktor kompetensi guru. Dalam sebuah pendidikan yang maju, dibutuhkan seorang guru yang profesional. Maksudnya, setiap guru diharuskan memiliki kemampuan dalam memahami materi, bahan ajar secara luas dan mendalam. Salah satu kendalanya adalah di daerah-daerah terpencil yang dimana kekurangan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Dari beberapa faktor yang telah saya jelaskan tadi, terdapat solusi yang dapat memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah menciptakan arah baru pembelajaran di Indonesia. Maksudnya, seorang guru harusnya tidak hanya mengutamakan materi yang disampaikan pada murid, namun guru juga harus memperhatikan perkembangan peserta didiknya. Guru harus dapat menyeimbangkan perkembangan intelektual dan psikologi peserta didik. Lalu, solusi selanjutnya yaitu memperbaiki kualitas dari tenaga pengajar yang ada. Tenaga pengajar harusnya menguasai beberapa kompetensi seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Lalu yang paling penting adalah menentukan kurikulum yang tepat dan tetap untuk dijadikan sebagai landasan pengajaran kepada peserta didik. Kesimpulan, rendahnya kualitas sistem pendidikan di Indonesia menyebabkan Indonesia tertinggal oleh negara-negara lainnya. Bukan hanya permasalahan dari sistem pendidikan yang belum tepat, tetapi ada juga permasalahan-permasalahan pokok lainnya, yang sebenarnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Yang diperlukan hanya kerjasama antar pihak, baik itu pemerintah, tenaga pendidik, peserta didik, orang tua, dan juga masyarakat. Jika salah satu komponen tersebut tidak dapat bekerja sama dengan baik, maka tujuan dari pendidikan yang bermutu tidaklah membuahkan hasil yang baik. Kualitas pendidikan Indonesia akan terus menurun. Demikianlah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.